Proyek kereta cepat Vietnam yang sudah terlambat 20 tahun. Vietnam benar-benar panik sekarang. Pada 25 September lalu, mereka menyatakan akan melanjutkan rencana kereta cepat Utara Selatan. Perkiraan investasi proyek mencapai 67,3 miliar dolar. Dan mereka tidak lagi berani membahas pertukaran proyek dengan transfer teknologi dari China. Mengapa proyek yang seharusnya dimulai sejak 20 tahun lalu, dan mengapa sekarang mereka tiba-tiba sangat ingin melanjutkannya? Jawabannya, banyak video pengalaman netizen dari berbagai negara mengenai jalur kereta cepat Jakarta-Bandung atau Laos China beredar di YouTube. Dan banyak komentar dari warga Vietnam yang mengutuk pemerintah mereka. Nada komentarnya mirip dengan aktivis di China 20 tahun yang lalu. Perbedaannya, aktivis di China dulu mengkritik bahwa kereta cepat harus dihentikan. Sementara rakyat Vietnam sekarang mengkritik bahwa kereta cepat Vietnam harus segera dibangun agar bisa mengejar ketertinggalan. Vietnam memang layak mendapat kritikan, karena kereta cepat yang menghubungkan utara dan selatan ini sudah direncanakan sejak tahun 2000. Seperti diketahui, Vietnam adalah jalur pesisir yang sempit. Jadi, pentingnya kereta cepat utara-selatan tidak bisa diabaikan. Vietnam memiliki dua pusat populasi, politik, dan ekonomi besar, yaitu Hanoi di utara dan Ho Chi Minh di selatan. Selain itu, ada kota kuno Hue di tengah, dan ketiga kota ini membentuk zona ekonomi utamanya. Ini sedikit mirip dengan Jakarta-Bandung. Jadi, jika Vietnam ingin menjadi pemimpin negara ASEAN, menghubungkan ketiga kota ini adalah suatu keharusan. Dari segi topografi, Vietnam memiliki ketinggian barat yang tinggi dan timur yang rendah, di mana kota-kota besar berada di daerah pesisir. Sehingga membangun jalur kereta cepat yang menghubungkan ketiga kota ini tidak terlalu sulit. Lalu, mengapa jalur penting ini tidak dibangun sebelumnya? Karena saat pertama kali diajukan, yang dapat membangun kereta cepat ini hanyalah Jerman dan Jepang. Jepang lebih dekat, tetapi upah kerja di Jepang sangatlah mahal. Dan Vietnam sangat khawatir. Di sisi lain, teknologi kereta cepat Jepang juga belum sepenuhnya matang. Sehingga proyek ini sebenarnya tidak menguntungkan. Karena pada tahun 2000, GDP-nya baru 258 miliar dong Vietnam. Pendapatan pajak hanya 40% dari GDP. Pada saat itu, bahkan jika seluruh rakyat Vietnam tidak makan dan minum, mereka harus menabung selama 4 tahun untuk cukup membangun jalur kereta ini. Bahkan pada tahun 2022, GDP-nya baru setara dengan satu provinsi kecil di China, Guangxi, sekitar 2,7 triliun dong Vietnam. 20 tahun yang lalu, China baru mulai berkembang. Dan Vietnam tidak memiliki kesadaran akan risiko. Merasa tidak masalah jika proyek ini tidak dibangun. Pada tahun 2008, kereta cepat pertama China diluncurkan, yaitu jalur kereta cepat Beijing-Tianjin sepanjang 120 km. Saat itu, Vietnam masih menganggap remeh China. Mereka berpikir mereka mau membangun jalur kereta super sepanjang 1.541 km. Jadi, kereta cepat China tidak ada tandingnya. Ada pepatah tua mengatakan, 世上无难事，只怕有心人. Di dunia ini tidak ada yang sulit, hanya takut kepada orang yang bertekad. Akibatnya, hari ini Vietnam bahkan tidak pernah meletakkan satu rel kereta cepat. Sementara, kereta cepat China selama proses pembangunan berhasil menyerap dan menginovasi banyak teknologi. Bahkan sampai Jepang dan Jerman tidak menyadarinya. Jadi, sangatlah wajar jika Vietnam tidak dapat membangun kereta cepat dalam waktu 20 tahun. Karena lihat saja abangnya, CAS, juga tidak memiliki teknologi kereta cepat. Sekarang, setelah tertunda selama 20 tahun, mengapa Vietnam tiba-tiba sangat panik untuk membangun kereta cepat tahun ini? Pada tahun 2016, kereta cepat di China hampir menghubungkan semua kota provinsi, membentuk jaringan kereta cepat yang menjangkau seluruh negeri.
Pada saat itu, Vietnam malah tetap santai dan arogan, dan berpikir China adalah negara besar. Menyalip Vietnam adalah hal yang sangat wajar. Jadi, tidak perlu bersaing dengan tetangganya ini. Namun, antara tahun 2021 hingga 2023, kereta barang dan penumpang dari Kunming, Yunnan ke Vientiane, Laos, berhasil dioperasikan, dan Vietnam mulai kebakaran jenggot. Vietnam menguasai pelabuhan, membuat Laos sebagai negara daratan sangat kesulitan. Ekspor luar negeri Laos harus melewati Sungai Mekong ke Ho Chi Minh City, dan mereka harus membayar biaya transit tinggi. Laos yang lebih selatan juga ditekan habis-habisan oleh Vietnam. Tetapi siapa sangka, roda dunia berputar. Setelah jalur kereta Laos-China dibuka, rakyat Vietnam mulai cemburu. Karena ini bukan hanya masalah wajah, tetapi juga kepentingan yang nyata. Hingga Agustus 2023, jalur kereta cepat Laos-China telah beroperasi selama 20 bulan. Mengangkut lebih dari 19 juta penumpang dan lebih dari 23 juta ton barang. Dengan pengiriman barang lintas batas mencakup lebih dari 10 negara dan wilayah. Artinya, secara ekonomi, Laos memiliki jalan keluar baru. Dan kedepannya, Vietnam akan sulit untuk mempermainkan negara tetangganya ini. Pada tahun 2024, Vietnam semakin panik karena seluruh Asia Tenggara melihat keberhasilan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung atau Laos-China. Thailand segera memutuskan untuk membangun jalur kereta cepat Laos-China-Thailand, bersiap untuk meningkatkan ekonomi pedalaman Thailand. Sebelumnya, mayoritas ekonomi Thailand terutama bergantung pada pertanian dan pariwisata. Dengan industri yang sangat terbatas pada industri otomotif di pesisir yang sangat bergantung pada Jepang, Korea Selatan, dan AS. Dan sebagian besar merupakan industri yang dikuasai ketiga negara ini. Jika jalur kereta cepat terhubungkan dengan China, itu akan menjamin keamanan ekonomi Thailand. Setelah Thailand mengambil tindakan, negara-negara tetangga seperti Kamboja, Malaysia, dan bahkan Singapura juga ikut serta dengan seruan, "Tolong sekalian bawa aku juga ya." Akhirnya, rencana jalur kereta cepat yang menghubungkan China, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura muncul, menciptakan jalur transportasi baru. Sementara itu, untuk meningkatkan ekonomi Kamboja, China juga membantu mereka menggali kanal Funan Teco sepanjang 180 km. Vietnam akhirnya mulai menyadari bahwa mereka sepenuhnya ketinggalan dan terpinggirkan. Karena itu, Vietnam kali ini tidak hanya berteriak, tetapi memberikan jadwal yang konkret untuk melaksanakan proyek kereta cepatnya. Mereka menetapkan bulan Oktober tahun ini, kebijakan investasi harus disetujui sebelum akhir tahun. Hingga 2026, mulai mengadakan tender dan survei. Pada tahun 2027, memulai proyek fase pertama dan kedua. Pada tahun 2028 hingga 2029, memulai pembangunan proyek fase ketiga. Dan pada tahun 2035, jalur kereta cepat utara selatan akan sepenuhnya beroperasi. Meskipun sampai pada tahap ini, Vietnam yang tidak tahu berbalas budi masih memiliki kekhawatiran dalam membangun kereta cepat utara selatan. Masalah pertama, sekarang mereka menghabiskan biaya begitu besar untuk membangun jalur kereta cepat yang panjang ini. Jelas tidak akan secepat jalur kereta cepat Laos, China, Thailand. Dengan begitu, keuntungan dari jalur perdagangan sudah diambil orang lain. Jadi, apa artinya membangun jalur kereta cepat? Perlu diingat, biaya jalur kereta cepat sangatlah tinggi, dan mereka sendiri belum memiliki teknologi. Jika Vietnam ingin menguasai hak operasi, mereka harus mengesampingkan pinjaman dari kontraktor. Jika mereka melepaskan pinjaman tersebut, mereka tidak akan mampu membayar, dan hanya bisa meminjam dari AIIB. Masalah kedua, Vietnam harus memilih antara Jepang atau China untuk mengerjakan proyek kereta cepat. Walaupun Korea Selatan juga pernah menawarkan untuk bekerja sama.
Bila Vietnam cukup pintar, China sudah memiliki jalur kereta cepat Laos China Thailand, sehingga bekerja sama dengan China sebagai negara konsumsi terbesar dunia akan memberikan lebih banyak peluang. Selain itu, China sebagai mitra dagang terbesar dan pasar ekspor terbesar kedua bagi Vietnam, menunjukkan bahwa bekerja sama dengan China adalah pilihan terbaik. Namun, China yang menolak transfer teknologi kepada Vietnam, jika Vietnam memilih Jepang atau Korea Selatan, mereka juga bisa berharap untuk mendapatkan teknologi kereta cepat sebagai imbalan dari proyek ini. Lain halnya dengan Laos, mereka tidak punya uang dan teknologi, sehingga mereka langsung menyerahkan hak operasi selama 50 tahun kepada China. Tahukah Anda, pada bulan April lalu, Vietnam masih bermimpi China pasti akan membangun kereta cepat untuk mereka, sambil mentransfer teknologi dan melatih tenaga kerja mereka. Namun, begitu kanal Funanteco Kamboja mulai dibangun China, tuntutan ini bahkan tidak berani mereka ajukan lagi. China hari ini memahami satu prinsip, hanya dengan menjadi semakin adidaya, mereka tidak akan takut terhadap tantangan apapun dari luar. Misalnya pada tahun 1970-an, China menormalisasi hubungan dengan Jepang dan menjalin hubungan diplomatik dengan AS, meninggalkan mantan mitra Uni Soviet. Bukan karena China melupakan dendam lama, tetapi karena hanya dengan memperkuat diri sendiri, China bisa menghindari penghinaan masa lalu. Hal yang sama juga berlaku untuk Vietnam.